Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Kang Komar yang insya Allah akan tanya-tanya dengan Kang Rohidin nih, insya Allah. Kang Rohidin, apa sih motivasi antum itu agar lebih giat lagi mengaji, dan apa sih yang didapat setelah mengaji? Lebih baik tetap istiqomah dalam mengikuti pengajian. Oke, terima kasih Kang Rohidin atas semua pendapat dan paparannya. Semoga semakin istiqomah dan semakin semangat dalam hal menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim dan pemuda-pemudi Islam. Kalau Kang Roni ini mau diwawancara, Kang Roni, apa motivasinya untuk mengkaji Islam itu? Apakah ada unek-unek ataupun ada hal-hal yang menarik dari Islam? Kalau boleh tahu, Kang Roni, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan kita mengkaji atau mengaji di sini adalah pertama untuk menambah ilmu, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, mengaji Islam adalah sebagai manual instruction atau petunjuk dalam setiap kita bertindak, bertingkah laku gitu, bermuamalah di masyarakat. Karena jangan sampai kita udah bertindak, beramal, kemudian melakukan suatu perbuatan kemudian kita tidak mengetahui hukumnya, sehingga akan menjadi kesalahan di akhirnya. Toh misalnya kita udah mengumpulkan banyak harta, ternyata kita tidak mengetahui cara mengumpulkan harta dengan benar, maka akan memperbanyak harta-harta subhat ataupun memperbanyak harta-harta yang haram. Maka sebelum kita itu maka harus mengkaji Islam dengan benar, dengan guru yang baik dan benar juga. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin tujuannya adalah untuk menjadikan diri dan kepribadian kita menjadi lebih baik, karena memang Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup seorang muslim, dan semua kehidupan yang ada di dunia akan kita bertanggung jawab. Untuk selanjutnya kita akan tanya kepada Al-Mukarram Ustadz kita, bagaimana sih Ustadz caranya agar pemuda-pemudi Islam itu semakin semangat dalam mengaji Islam, agar semakin paham apa itu Islam, dan Islam seperti apa sih yang harus dikaji oleh seorang pemuda-pemudi Islam khususnya. Mungkin ada tanggapan ataupun pemaparan yang bisa menyemangati kita. Pada Al-Mukarram, Al-Tafadhol. Ya, subhanallah, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman remaja atau pemuda, luar biasa semangatnya pagi hari ini yang cerah. Kita bisa bertemu. Secara singkat, pemuda ataupun pemudi adalah merupakan generasi penerus. Nah, pemuda-pemudi ini memang harus benar-benar kita olah supaya adik-adik kita, teman-teman kita, anak-anak kita, pemuda dan pemudi ini jangan sampai menghabiskan sebagian besar atau bahkan seluruh waktunya untuk hanya bersenang-senang di dunia ini, happy kesana kemari. Ini kalau kita bicara pemuda ya, karena kita tahu sendiri bahwa pemuda itu kan masih tahap awal, sedang mencari sesuatu yang disenanginya, diinginkan. Nah, dalam hal ini saya sebagai yang lebih tua kali ya, yang lebih tua dari pemuda ini, dan kita semua para orang tua, generasi yang lebih dulu tua ini ingin mengarahkan para pemuda maupun pemudi supaya jelas arahnya. Tentunya jelas arahnya di sini yang dimaksud adalah bagaimana mengarahkan mereka semua agar berjalan di atas kebenaran. Tidak ada bedanya antara pemuda, orang tua, laki-laki maupun perempuan di dalam Islam ini. Bagaimana seharusnya kita berjalan menapaki kehidupan ini. Ini sebagai
pondasi utama, karena kita tadi bicara pemuda, memang mereka generasi pertama yang harus kita selamatkan. Sebelumnya, sebelum menjadi pemuda kan anak-anak, termasuk anak-anak juga. Ini adalah benih-benih umat yang harus kita selamatkan, karena sejatinya untuk saat ini musuh-musuh kita, orang-orang barat sekulerisme itu ingin menghancurkan generasi awal, yaitu para anak-anak dan pemuda, supaya mereka jauh dari nilai dan ajaran-ajaran Islam. Ya, ini Kang Komar semangat, dan teman-teman juga di sini ada Kang Rohidin, Kang Roni, semuanya luar biasa. Pemuda-pemuda di samping saya 3 orang ini semangatnya luar biasa. Semoga tetap istiqomah semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya Ustaz, yang mau Anda tanyakan, kiat-kiatnya yang harus dilakukan seorang pemuda itu agar poin-poinnya istilahnya yang harus ditekankan kepada seorang pemuda agar senantiasa tetap belajar istiqomah itu seperti apa sih Ustaz? Ada nggak poin-poin khusus gitu agar pemuda-pemuda Islam itu tidak mencela-mencela gitu, nggak kesini kemari gitu, nggak ngikutin arus lah istilahnya, agar tetap istiqomah di jalan yang lurus gitu. Bagaimana Ustaz? Poin-poinnya? Ya, kiat-kiatnya adalah supaya adik-adik kita, para pemuda istiqomah. Setelah mereka diarahkan, kita arahkan supaya berjalan di atas kebenaran, mengetahui arah kehidupan ini. Kita mencoba untuk mengopeni lah ceritanya. Istilahnya benar-benar kita memantau supaya mereka tidak kembali lagi ke dalam wilayah masa lalu. Nah, kita kiat-kiatnya ya kita harus mengarahkan terus, membina mereka di dalam pertemuan-pertemuan khusus, kajian-kajian tertentu yang bertemakan dengan ya, yang pertama adalah bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami ya, karena mereka adalah pemuda, istilahnya pemuda gaul. Dalam hal ini teknologi luar biasa mereka kuasai. Kita arahkan bisa melalui ya kajian-kajian rutin setiap minggunya atau setiap bulannya. Kita ajak kepada event-event yang kita laksanakan supaya mereka terus terbina di dalam hati mereka, sehingga kita bisa merubah totalitas arah kehidupan dari saudara-saudara kita, bagi yang masih muda dan mudi tentunya, supaya diarahkan ke dalam jalan yang lebih baik, yaitu mengarah kepada Islam. Nanti endingnya adalah kita ajak mereka supaya juga ikut merekrut pemuda yang lain ketika kita berhasil mengarahkan mereka supaya menjadi pembela Islam nantinya. Oke, terima kasih Ustaz atas segala pemaparan dan pendapatnya, Kang Rohidin atas segala bentuk pendapat dan persepsinya, dan juga Kang Roni atas segala pendapat dan persepsinya. Semoga pemuda-pemudi Islam semakin sadar bahwasanya harus memahami Islam yang sesungguhnya, dan semakin sadar bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dalam arti apa? Rahmat bagi seluruh alam. Dan semoga dengan paparan-paparan tersebut semakin menyemangati pemuda-pemudi Islam ke jalan yang diridhoi Allah tentunya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.